Semangat pagi semuanya, kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, kita akan kembali membahas topik mengenai relasi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menyajikan relasi. Cara pertama bisa dalam bentuk diagram panah, lalu cara kedua bisa dalam bentuk diagram kartesius. Nah, sekarang Pak Man akan menjelaskan cara yang ketiga, yaitu kita sajikan relasinya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana sih yang dimaksud menyajikan dengan bentuk himpunan pasangan berurutan? Nah, langsung saja di sini Pak Aman akan menjelaskan. Di sini misalkan ada dua himpunan ya. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B anggotanya A, B, C. Nah, kita akan buat relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini penting ya. Jadi dari himpunan A ke himpunan B. Makanya diagram panahnya bisa dilihat di sini, A-nya di samping kiri, lalu B-nya di kanan. Panahnya juga akan mengarah dari A ke B ya. Nah, dari diagram panah ini kita bisa membuat himpunan pasangan berurutannya ya. Kita tinggal fokus ke yang ada panahnya saja ya. Fokus ke yang ada panahnya saja. Jadi seperti ini. Paman tulis dulu. Himpunan pasangan berurutan ya. Nah, kita bisa buka kurung kurawal. Lalu lihat yang ada panahnya. Oke, di sini 1 ya. 1 itu bagian A, anggota himpunan A. Lalu dia arah panahnya ke A ya. Ke A. Pak Man ulangi ya. Ini 1 letaknya di himpunan A, panahnya ke A kecil ini ya, yang anggota himpunan B. Maka tinggal kita tulis di sini buka kurung biasa 1, A. Ingat, himpunan yang A selalu di depan ya. Lalu di belakangnya adalah himpunan B-nya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi yang berikutnya. Kita lihat yang 2 ya. 2 itu panahnya ke A juga. Berarti kita tulis seperti ini 2, A. Oke, lanjut. Yang ketiga itu 3, arah panahnya ke A juga untuk yang nomor 3. Lalu 4 juga ke A. Nah, tutup kurung biasa. Nah, setelah semua panahnya kita bentuk dalam susunan himpunan pasangan berurutan, maka kalau sudah semua kita tutup kurung kurawal. Nah, maka inilah bentuk himpunan pasangan berurutannya ya dari diagram panah yang ada di sini. Ingat, himpunan A selalu di depan ya, baru diikuti oleh himpunan B-nya atau himpunan yang dikenai panahnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau diagram panahnya seperti ini, bagaimana ya himpunan pasangan berurutannya? Kita ingat fokusnya ke yang ada panahnya saja ya. Nah, sini kan 1. Ternyata dia panahnya ada 3 ini dari 1, yaitu ke A, ke B, dan ke C. Maka himpunan pasangan berurutannya kita buka kurung kurawal, lalu buka kurung biasa, 1, arah panah yang pertama ke A. Oke, 1, A. Tutup kurung, koma lagi. 1, panah yang kedua ke B. Tutup kurung, koma lagi. 1, panah yang ketiga ke C. Oke. Nah, jadi karena untuk tanda panahnya hanya ada 3 panahnya ya, jadi anggota himpunan pasangan berurutannya juga ada 3 juga ya. Nah, Pak Man ulangi lagi, yang di depan selalu adalah anggota himpunan A ya. Yang di depan ini selalu anggota himpunan A, belakangnya selalu anggota himpunan B ya. Karena kita menentukan relasinya dari A ke B ya. Seperti itu. Oke, karena sudah semua, Pak Man tutup dengan kurung kurawal lagi. Oke, jadi itu ya contoh yang kedua. Kita next ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Ya. Dari 1 ke A.
tutup kurung, koma, dari 2 ke C, tutup kurung. Sudah ya, hanya seperti ini aja. Mudah kan? Ya, kita fokusnya ke yang tanda panahnya saja. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Oke, untuk contoh yang berikutnya ini kita lihat yang ada panahnya itu 2 ya. Maka kita buka kurung kurawal. 2 panahnya ke C, maka 2, C. Lalu selanjutnya 3 panahnya ke C juga ya, jadi 3, C. Nah, kalau 4 ini ada 2 panahnya. Pertama ke B, berarti 4, B. Yang kedua panahnya 4 ke C ya, jadi 4, C. Tutup kurung, maka tutup kurung kurawal lagi kalau sudah semuanya. Jadi himpunan pasangan berurutannya akan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang berikut ini agak sedikit berbeda ya. Kok tidak ada panahnya? Bagaimana cara kita menulis himpunan pasangan berurutannya? Jadi kalau tidak ada panahnya sama sekali, kita tulis seperti ini saja. Buka kurung kurawal. Lalu karena panah itu tidak ada, langsung saja kita tutup kurung kurawal. Nah, ini dinamakan himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Maka begitu cara kita menulis himpunan pasangan berurutannya kalau tidak ada panahnya ya. Oke. Nah, di sini Paman mengajak kalian lagi untuk kembali ke video yang sebelumnya ya. Ini kita kan sebelumnya ada membahas tentang relasi anak dari ya, dari silsilah keluarga Mathuri dan Marhawi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyajikannya dalam bentuk diagram panah ya pertama dan diagram kartesius ya. Nah, di sini kita coba untuk cara penyajian yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari diagram panahnya ya. Ingat ini relasinya dari A ke B ya. Ya, relasinya dari A ke B. Kita bisa lihat dari panahnya ini ya, arahnya dari A ke B. Oke, nah sekarang kita sajikan dalam himpunan pasangan berurutan, kita lihat yang ada panahnya saja ya. Nah, pertama kita buka kurung kurawal. Nah, kita lihat wafi ya. Nah, berarti di sini wafi panahnya ke sulastri, maka wafi, sulastri. Lanjut Faisal. Nah, Faisal panahnya ke Idris karena Faisal anak dari Idris ya. Buka kurung Faisal, Idris. Oke, tutup kurung, koma lagi. Alu juga anak dari Idris ya, maka buka kurung Alu, Idris. Koma, Paman lanjutin ke bawah. Rizky juga ya, Rizky panahnya ke Idris, maka Rizky, Idris. Tutup kurung, koma lagi, buka kurung. Alvin anak dari Halim, maka Alvin, Halim ya. Tutup kurung, koma lagi. Najwa juga anak dari Halim, maka Najwa, Halim. Tutup kurung, koma lagi. Yang terakhir Suci ya, Suci panahnya ke Tohir, Suci, Tohir, karena Suci anak dari Tohir ya. Tutup kurung. Nah, karena sudah semuanya, maka kita tutup kurung kurawal. Ingat, Pak Man ulangi lagi, himpunan asalnya atau himpunan A, karena himpunan A ke B ya, maka himpunan A-nya selalu di depan ya, seperti ini Wafi, Faisal selalu di depan. Yang himpunan B-nya selalu terletak di belakang ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, pada contoh yang terakhir ini, Pak Man ingin mengajak kalian untuk menjelajahi lebih jauh mengenai himpunan pasangan berurutan ya. Tadi kan di contoh sebelumnya kan kita sudah membahas gimana cara mengubahnya dari diagram panah ke himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau dibalik, bagaimana ya himpunan pasangan berurutannya dulu yang diketahui?
kita pengen ubah ke diagram panah. Ya, kita coba ubah ke bentuk diagram panah. Nah, contoh-contoh sebelumnya kita membuat relasinya dari A ke B ya. Nah, sekarang Pak Man balik ya, himpunan untuk relasinya Pak Man inginnya dari himpunan B ke A ya. Nah, berarti pertama kita buat dulu di sini B, lalu kita buat lingkaran ya. Nah, di sini kita tulis semua anggota himpunan B. Ini ya. Nah, ini kita tulis semua 4, 6, 8, 9, 10, 11 ya. Kita buat semua. Oke, karena dari B ke A, maka di sini A-nya ya. Nah, di sini A. Nah, kita lihat, kita masukkan semua ya, harus semua ya, semua anggota himpunan A. Itu ada 2, lalu 3, lalu 4, terakhir 5. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Oh, 4 arah panahnya ke 2. Ya, maka kita buat seperti ini ya. 4 ke 2. Nah, oke. Lalu kita beri panah. Lalu selanjutnya 6 itu panahnya ketiga. Oke. Lanjut berarti 6 ini ketiga. Nah, seperti ini. Kita coba luruskan dulu. Nah, berarti 6 ke 3. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu di sini 8 ke 4 ya. Maka 8 ke 4. Oke. Seperti ini. Lalu yang terakhir itu 11 ke 5. Ya, 11 ke 5. 11 ke 5. Oke. Ya, nah, yang tidak ada di himpunan pasangan berurutan berarti tidak ada panahnya ya. Berarti 9 dan 10 ini yang ada di himpunan B itu tidak memiliki relasi di himpunan A ya. Jadi diagram panahnya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menjelajahi lebih lanjut ya, kira-kira relasi untuk ini, relasi dari B ke A ini apa ya namanya yang cocok? Kalau 4 kedua, lalu 6 itu panahnya ketiga, kalau 8 ke 4. Oke, kalau kita coba nama relasinya 2 kali dari ya, 2 kali dari. Kita cek ya, 4 itu ke 2. Apakah 4 2 kali dari 2? Kali dari ya. Oke, ternyata 4 betul ya, 2 kalinya dari 2. Kalau selanjutnya 6, apakah 2 kalinya dari 3? Betul juga ya, 2 kali 3 itu 6 ya. Lalu 8. 8 apakah 2 kalinya dari 4? Karena kan panahnya kan dari 8 ke 4 kan. Betul juga ya. 8 itu 2 kalinya dari 4. Nah, sekarang 11. Apakah 11 itu 2 kalinya dari 5? Ternyata salah ya. Oke, ternyata salah. Maka kita tidak bisa menggunakan nama relasi 2 kali dari ya. Berarti ini salah. Ya. Kita hapus, kita ganti. Misalkan nama relasinya adalah
lebih dari ya. Misalkan nama relasinya lebih dari. Kita cek ya, kalau nama relasinya lebih dari. Nah, kita lihat apakah 4 itu lebih dari 2. Betul ya. Apakah 6 lebih dari 3? Betul juga. Apakah 8 lebih dari 4? Betul. Apakah 11 lebih dari 5? Juga betul ya. Nah, maka kita bisa menggunakan nama relasinya lebih dari. Oke, itu ya. Juga cara kita untuk menentukan nama relasinya. Ingat ini untuk relasinya dari B ke A ya. Maka untuk yang contoh yang ini di depan ini selalu B ya. Yang di depan ini. Nah, selalu B. Ini selalu B. Anggota himpunan B. Ya. Yang belakangnya selalu A. Karena dari B ke A. Jangan bingung ya di sini ya. Kalau pada contoh sebelumnya kan dari yang A terus, himpunan A terus yang di depan. Karena himpunan A yang lebih dulu ya, arahnya dari A ke B. Nah, kalau yang ini, untuk contoh yang ini, himpunannya dari B ke A, maka B-nya selalu di depan. Ya, untuk saat menulis himpunan pasangan berurutannya. Oke, sekian video dari Pak Man untuk video mengenai himpunan pasangan berurutan. Semoga bermanfaat.